Hai semua, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video dalam bahasa Indonesia. Item review kali ini yaitu KZAXAS. Seperti biasa, review ini 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari dusnya yang udah agak sobek karena shipping. Dusnya ya tipikal KZ lah ya, nih ada tulisannya. Kecil banget. Saya juga bacanya susah ini. Dan juga ini belakangnya untuk speknya, dan ada variannya. Dan langsung kita buka. Waktu itu si IM-nya jelas di sini. Dan kalau dibuka dapat apa aja sih? Jadi, iya ada ear tips ya terbang. Jadi dapat satu set ear tips KZ yang dulu ya. Soalnya kenapa saya bilang dulu nanti saya kasih lihat. Ear tipsnya diganti. Selain itu dapat ini ada kartu waranti dan juga ini ada si bekas bungkus kabel ya. Ini dia si KZAXAS. Desainnya yang warna hitam nih cukup elegan menurut saya suka desainnya. Ini nggak tahu kalau kameranya bisa nangkep atau enggak. Ini ada aksen warna merah tapi kayaknya nggak ketangkep. Iya, mantap sekali kamera. Dan juga ini ada yang saya notice. Kabelnya. Mikrofonnya jadi gede. Kalau nggak salah saya baca dia jadi pakai dual mikrofon depan belakang kayak gini. Dan ini ada mute switch-nya. Oke, kita langsung bahas aja ke build-nya. Untuk si bagian faceplate-nya dia dari metal. Ini lumayan terasa solid, tapi seperti biasa bagian belakangnya ini plastik. Oke, anyway, ini dia si ear tipsnya yang saya bilang diganti. Ini KZ, dia marketingnya nanti saya cari deh gambar ya, saya taruh di sini. Ini si ear tipsnya nyaman banget, ngingetin saya sama ear tipsnya yang Moondrop ya, tapi versi lebih tebalnya. Yang Moondrop dia benyet banget, yang ini lebih stiff. Untuk comfortnya sendiri, KZAXAS ini nyaman-nyaman aja di kuping saya. Ukuran IM-nya pun masih bisa terbilang normal, meski memang ini agak sedikit lebih tebal dari biasanya. Tapi normal, nggak kayak Rhapsody. Rhapsody itu bongsor banget. Oke, langsung aja kita bahas si soundnya. Untuk soundnya, setup yang digunakan si KZAXAS yang direview dan juga KZAM02 sebagai dongle-nya. Si ini. Review menyusul. Untuk musiknya dari YouTube Musik dan Apple Music. Dengan genrenya J-pop, rap, EDM, metal, dan jazz. Impresi yang saya dapetin dari KZAXAS ini yaitu dia fun, ngebass, vokalnya di belakang bassnya sedikit, dan treble-nya nggak nyemprot. Selain itu ini yang sangat menarik. Timbernya ini KZ sepertinya keluaran terbaru, drivernya dia dibuild ulang dari ground up deh. Ini beneran timbernya natural banget untuk harganya. Gak ada metaliknya sama sekali. Kita bahas dari bassnya. Bassnya gebuk, dia lebih ngebass dari EDX Pro 2 dan EDZ, review juga menyusul. Speed bassnya juga bagus loh. Ini ngejar untuk double pedalan. Tapi menurut saya pribadi sih jenis bass yang kayak gini tuh lebih cocok untuk genre pop, rap, dan EDM. Karena ini quantity bassnya lebih ngebass dari all-rounderan. Untuk vokalnya sendiri dia natural, tapi karena bassnya yang agak besar, ini posisinya tuh agak sedikit mundur. Tapi ini vokalnya nggak shouty sama sekali. Dan sekali lagi, timbre drivernya bagus. Nggak berasa kayak pakai IM Kerehore. Untuk body dari male dan female vocal saya nggak ada komplain sama sekali di sini. Ini malah saya pakai untuk cek mixingan. Ini iya, jadi kayak ibarat untuk consumer grade-nya suara mixingan saya dites pakai ini. Ini beneran normal banget. Bukan normal sih, lebih ke natural banget ya. Malah saya juga bingung, ini KZ kayaknya mau ngerusak pasar apa gimana. Untuk treble-nya dia nggak nyemprot, bisa dibilang smooth, posisinya sejajar vokal. Untuk extension-nya dia normalan aja, nggak super extend. Yuk kita bahas si technicality-nya. Untuk stage-nya ini bisa dibilang agak kecil kalau dicolokin ke AM02, tapi dia presentasi layering-nya bagus loh. Ya mungkin karena memang marketingnya juga ini kan untuk gaming ya.
Jadi dia tuh yang saya rasain saya pakai buat main game Valorant ini sangat lebih dari mumpuni. Selain stage, positioning dan separasinya pun bisa dibilang sangat baik. Dites di game Valorant juga gampang banget nyari step. Dipakai musikan juga bagus, rapi banget, nggak bertumpuk meskipun ini bassnya lumayan gebuk dan juga lumayan besar ya kuantitinya. Untuk imaging ini tipikal 2.5D sounding. Apa tuh bang artinya? Artinya dia tuh belum holografis tapi juga nggak asal bunyi. Jadi ya pertengahan lah. Jadi ini tuh ibarat kalau yang 2 dimensi dia tuh kayak asal ngelempar trompet, nih vokal, nih bass makan ke mukamu ya kayak gitu. Kalau di sini nggak kayak gitu, tapi udah ada dimensinya meskipun memang belum holografis. Detail retrievalnya gimana bang? Menurut saya pribadi ini di harga yang 300 ribuan kurang. Detailnya cukup oke. Di bass dia bagus, di mid-range cukup oke, tapi di detail treble-nya biasa aja ya, tipikal kerehore, tapi masih lebih oke dari generasi sebelumnya. Untuk konklusinya jadi recommended atau enggak sih untuk di harganya yang bisa dibilang masih cukup terjangkau, in this economy, ini saya bisa rekomendasiin. Terlebih untuk kalian yang mau upgrade dari QKZ atau EDX series dan pengen yang lebih ngebas dikit, ya ini jawabannya. Dan juga ini kualitas timbernya tuh bagus banget. Saya aja nggak nyangka ini kalau mau dibandingin sama yang keluaran jadul, ini KZ lebih natural dari KXXS atau Kato ya, KXXS kayaknya. Iya, yang Moondrop itu yang KXXS, dia tuh timbernya lebih metalik daripada ini. Ini beneran untuk harganya sih timbernya sangat-sangat natural. Dah, segini aja video kali ini dan saya juga suaranya masih batuk-batuk. Ini nahan batuk jadi suaranya agak alasan ya udah. Saya juga buka komisi mixing di sini kalau tertarik boleh. Sekian, bye.